Ada semangatnya. Puji nama Tuhan, kita telah berkumpul di tempat ini, kembali kita beribadah. Sudah 1 minggu nggak kelihatan gitu. Sudah 1 minggu kita kembali lagi di tempat ini untuk beribadah bersama-sama pada Tuhan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan bagi saya, Bapak Dr. Johan. Jadi beliau ini luar biasa ya, banyak inspirasi dan motivasi yang saya dapatkan dari beliau, dan beliau ini saya anggap sebagai orang tua atau keluarga. Dan terima kasih juga kepada jemaat-jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Oli Putra Dia. Saya adalah alumni dari SDT Jakarta. Puji Tuhan, saya dikaruniakan anak 1 perempuan, namanya Jelita Wesley. Itu anak saya dari belakang. Jadi itu perkenalan saya. Langsung saja kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya agak sedih grogi karena baru pertama kali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sekali lagi kita Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sampai ayat yang kedua. Baik, saya akan membacakan sekali lagi bagi untuk semuanya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan bagimu, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam bacaan kita ini yang ditulis oleh Raja Daud, di mana seorang Raja Daud mengatakan kepada Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam hari ini saya akan mengangkat tema, yaitu aman di dalam Tuhan. Sekali lagi, aman di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu aman di dalam Tuhan? Aman di dalam Tuhan yang artinya kita terlindung, kita terjaga, providensial Allah nyata dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang aman di dalam Tuhan yang dimaksudkan adalah mempercayai Tuhan sebagai perlindungan ilahi, di mana Tuhan menjaga orang Kristen dari segala mara bahaya dan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita aman di dalam Tuhan, berarti apa? Kita tidak takut dari segala mara bahaya dan kejahatan. Meskipun musuh-musuh kita banyak ingin membunuh kita, tetapi kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita malam hari ini kita melihat seorang Raja Daud, di mana hidupnya ditolong oleh Tuhan, di mana hidupnya aman di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari seorang tokoh Raja Daud. Mari kita melihat bagaimana karakteristik seorang Raja Daud. Yang pertama, seorang Raja Daud bahwa dia rendah hati dan setia.
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud, dia tidak sombong, dia rendah hati, dia tunduk kepada Tuhan. Meskipun saudaranya memuji dia, tetapi Raja Daud terus maju. Ia tidak membalas kejahatan, ia tetap tunduk di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian mari kita melihat karakteristik Raja Daud, bahwa Raja Daud menghormati dan takut akan Tuhan. Raja Daud menghormati dan takut akan Tuhan, di mana Raja Daud tunduk terhadap perintahnya Tuhan. Begitulah cara kita takut kepada Tuhan, bahwa kita tunduk terhadap perintahnya Tuhan. Bukan sebaliknya, kalau kita takut kepada Tuhan itu kita menjauh, lari. Ketika kita melihat Tuhan, ada Tuhan di depan kita, lalu kita lari. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Makna takut akan Tuhan adalah bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Raja Daud ini, ia harus lakukan. Ketika Tuhan perintahkan, ia harus lakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kemudian seorang Raja Daud berani dan tangguh. Nah, ia memiliki sifat yang berani. Bahwa dalam sifat keberaniannya, ia tidak takut melawan segala musuh-musuhnya. Contohnya ya, ia melawan badan yang musuhnya yang besar. Badannya besar, siapa namanya? Goliat. Jadi seorang Raja Daud dia tidak takut begitu musuhnya gede di depannya. Ia tidak takut musuh gede, tetapi ia berani, ia percaya kepada Tuhan bahwa Goliat itu pasti kalah. Akhirnya Goliat kalah di tangan Daud. Itu bukan karena kekuatan Daud, Bapak Ibu, itu karena Tuhan menolong Raja Daud. Kemudian seorang Raja Daud memiliki karakteristik berjiwa seni, di mana Raja Daud ketika ia menang dalam sebuah peperangan, Bapak Ibu, ia memuji-muji Tuhan dengan alat musik, yaitu namanya berjiwa seni. Jadi seorang Raja Daud memiliki bakat untuk memainkan musik untuk kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemudian bagian kelima ada Raja Daud memiliki komitmen terhadap Tuhan. Komitmen yang artinya adalah kita punya janji kesetiaan kepada Tuhan. Dan ia tidak memberontak terhadap perintah-perintahnya Tuhan. Raja Daud memiliki komitmen kepada Tuhan seperti menunjukkan dedikasi, kesetiaan, ketaatan yang mendalam kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Komitmen Raja Daud Tuhan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Pertama, ketaatan pada perintah Tuhan, kepercayaan penuh kepada Tuhan, penyembah dan pujian, keberanian mengakui kesalahan, mengutamakan kehendaknya Tuhan. Kemudian keenam, pembangunan bait Allah. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kelima poin merupakan adalah karakteristik seorang Raja Daud, bahwa Raja Daud mengalami sebuah perlindungan di dalam Tuhan. Meskipun musuh-musuhnya menyerang dia, meskipun tantangan-tantangan besar yang dihadapinya, tetapi Raja Daud memiliki komitmen yang spesial Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang pertama, bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Raja Daud tidak gemetar sama sekali, Bapak Ibu, bahwa dia tahu bahwa Tuhan adalah benteng dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dari 5 poin karakteristik Raja Daud, mari kita kaitkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita sebagai orang percaya, tentu kita menghadapi apa Bapak Ibu? Kita menghadapi musuh-musuh kita. Apa itu musuh-musuh kita, Bapak Ibu? Musuh-musuh kita itu adalah setan, iblis.
orang yang iri hati dengan kita, orang yang tidak senang dengan kita, orang yang ingin membunuh dengan kita, itu adalah tantangan masalah besar dalam kehidupan kita, baik masalah secara pribadi, baik masalah secara kekeluargaan, baik masalah secara internal dan eksternal, dan baik masalah yang kita tidak pernah pikirkan. Itu adalah musuh-musuh kita. Bukan misalnya, saya ada musuh, saya harus gimana, saya harus melakukan kejahatan. Misalnya kita punya musuh teman gitu loh, gara-gara misalnya ada masalah sedikit, jadi kita sudah berpikiran negatif. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jangan sekarang bahwa musuh kita itu adalah kegelapan. Musuh kita itu adalah musuh kita. Orang yang iri hati kepada kita, itu adalah cara kita mengatasinya. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana tindakan kita, hal-hal yang kita lakukan supaya kita memiliki perlindungan dan aman di dalam Tuhan. Hal yang pertama Bapak Ibu, kita memiliki iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa kita memiliki iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya, iman adalah kepercayaan kita. Iman adalah dari hati kita yang sungguh-sungguh kita mempercayai Tuhan itu adalah Allah kita. Jangan hati kita setengah-setengah percaya, 50% hati saya pada Tuhan, 50% hati saya sama Dia. Kalau kita punya iman Bapak Ibu bahwa hati kita 100% kepada Tuhan, betul-betul hati kita tulus kepada Tuhan, itu adalah kita mempunyai iman kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, menurut kita dalam pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ayat ini sangat benar Bapak Ibu, di mana kita punya iman, bahwa kita punya harapan, bahwa segala sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi namun kita melihat. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika punya harapan masa depan, Bapak Ibu dan saudara saya kasihi punya iman. Karena dari segala sesuatu, cita-cita kita, pendidikan anak kita, meskipun kita mengalami kesulitan ekonomi, tetapi kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Tuhan, bahwa pasti Tuhan akan tolong, pasti mujizat terjadi. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian poin yang kedua adalah kita sebagai orang percaya bahwa kita punya doa yang tekun. Apa itu doa Bapak Ibu? Doa adalah nafas. Di mana Martin Luther berkata bahwa to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without praying. Di mana bahwa doa adalah nafas orang beriman. Bahwa tidak henti-henti kita berdoa, bahwa itu adalah nafas kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita harus tekun berdoa untuk menghadapi musuh-musuh kita, untuk mengalahkan segala kuasa iblis, untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan melalui doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagian yang ketiga adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan, bahwa kita mengakui Alkitab sebagai firman yang diilhami oleh Roh Kudus dan merupakan otoritas tertinggi. Ketaatan firman Tuhan itu Bapak Ibu, bahwa kita mempergunakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Jika kita punya Alkitab di rumah, marilah kita baca. Alkitab jangan nganggur di lemari. Alkitab jangan kita simpan di lemari saja.
tetapi tiap pagi kita baca satu ayat, kita renungkan satu ayat, kita renungkan 2 ayat. Lumayan kan kalau kita tiap hari tekun untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa merenungkan firman Tuhan itu hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang 3, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang 3, di mana firman Tuhan berkata, tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya sebagai buku biasa saja, bukan sebagai hal-hal biasa, tidak Bapak Ibu, tetapi firman ini membawa berkat dalam kehidupan kita, memberikan inspirasi bagi kita, memberikan fondasi dalam kehidupan kita. Jadi kita mulai taat terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara saya kasih, saya bilang sama adik-adik saya berdua dan perempuan, Alkitab di situ jangan nganggur di kamar, baca Alkitab, bahkan hafal Alkitab itu. Kenapa? Itu menjadi landasan, itu menjadi fondasi ketika kalian pergi keluar, itu menjadi dasar. Orang-orang tidak mudah sesatkan nanti bahwa kalian punya dasar itu adalah firman. Jadi saya terus motivasi ya adik-adik saya, baca terus. Nah Bapak Ibu, kita mulai hari mungkin banyak godaan-godaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Banyak tantangan mungkin waktu kita tidak bisa kita manajemenkan waktu, atau kita bahkan tidak sempat untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian poin yang keempat adalah menghindari dosa dan godaan. Nah ini adalah salah satu musuh kita. Apa itu dosa-dosa? Adalah suatu pelanggaran yang menyimpang ajaran-ajaran Tuhan. Dosa memiliki akibatnya yaitu menuju kepada kematian. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu jelas di sini bahwa dosa yang dibenci oleh Tuhan kita, bahwa ketika manusia menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, meronta lagi kepada Tuhan, itu adalah arti dosa. Misalnya dalam hati ketika kuasa Roh Kudus berkata dalam hati kita pergi beribadah, ya harus kita pergi beribadah karena dorongan Roh Kudus jangan kita